Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tercinta, SMP Ma'arif NU Al-Fatah. Pada kesempatan ini, perkenalkan terlebih dahulu. Nama Misbahul Munir, pegang mapel mata pelajaran matematika. Kemudian dapat tugas tambahan sebagai atau wakil kepala bidang kurikulum. Nah, di kesempatan ini Pak Guru ingin mengenalkan kurikulum SMP Ma'arif NU Al-Fatah. Sebelum kita lanjut, apa sih kurikulum itu? Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, yang menjadi persoalan, apakah suatu lembaga pendidikan boleh tidak memiliki kurikulum? Jawabnya tentu tidak boleh. Kenapa? Karena kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang kemudian penting menjadi dasar bahwa setiap lembaga pendidikan harus memiliki kurikulum. Kemudian, sejak kapan SMP Ma'arif NU Al-Fatah menggunakan K13? Sebelum kurikulum K13 atau disebut dengan K13, sebelumnya adalah kurikulum 2006 atau yang disebut dengan KTSP. Nah, SMP sejak tahun ajaran 2017-2018 secara berjenjang sudah mengikuti kurikulum 13. Jadi mulai kelas 1, dimulai dari kelas 1, jenjang kelas 1, K13 diberlakukan sampai kemudian masuk ke kelas 3, dan pada lulusan tahun 2019-2020 ini, maka yang terakhir menggunakan KTSP sebagai lulusan di SMP Ma'arif NU Al-Fatah. Nah, berikutnya semua jenjang baik kelas 7, 8, dan 9 yang sekarang, termasuk siswa baru, ini sekarang sudah pakai K13. Jadi seluruh jenjang baik kelas 7, 8, dan 9 sudah memakai kurikulum K13. Struktur kurikulum. Nah, di dalam kurikulum 13 itu dibagi menjadi 2 kelompok mata pelajaran. Yang pertama, kelompok A adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Ini alokasi waktunya adalah 3 jam per minggu. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga 3 jam per minggu. Bahasa Indonesia 6 jam per minggu, dan matematika 5 jam per minggu. Ilmu pengetahuan alam atau IPA itu 5 jam per minggu. Kemudian ilmu pengetahuan sosial 4 jam per minggu, dan bahasa Inggris juga 4 jam per minggu. Itu kelompok A. Kemudian kelompok B ada seni budaya 3 jam per minggu. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 3 jam per minggu. Prakarya 2 jam per minggu. Kemudian sekolah bisa juga menambahkan mulok atau muatan lokal
untuk 2 jam per minggu, sehingga total secara keseluruhan siswa belajar sebanyak 38 sampai 40 jam pelajaran. Lamanya 1 jam pelajaran adalah 40 menit. Sekarang masuk ke penilaian kurikulum 13. Dalam penilaian kurikulum 13 ada 4 kriteria penilaian. Yang pertama, penilaian sikap spiritual. Apa yang dinilai? Ini terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, penilaian sikap sosial. Ini terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini dapat diartikan sebagai penilaian potensi intelektual yang terdiri dari tahapan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, mensintesis, dan mengevaluasi. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Ini dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, KI, dan KD khusus dalam dimensi keterampilan. SKL itu adalah standar kompetensi lulusan, kemudian KI itu kompetensi inti, dan KD itu adalah kompetensi dasar. Bentuk penilaian kurikulum 13. Dalam penilaiannya, K13 menggunakan angka, huruf, serta dilengkapi dengan penjelasan atau deskripsi. Angka yang dipakai berkisar antara 0 sampai 100, kemudian huruf yang digunakan adalah A, B, C, dan D. Sedangkan dalam penggunaannya, angka, huruf, dan deskripsi dipakai untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan huruf dan deskripsi dipakai untuk penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir. Seorang siswa dinyatakan berhasil dalam penilaian, itu harus memenuhi kriteria 4 yang disyaratkan. Yang pertama, nilai sikap spiritual minimal baik atau B. Nilai sikap sosial minimal baik atau B. Sedangkan nilai pengetahuan minimal cukup atau C sesuai dengan KKM. Kemudian nilai keterampilan minimal juga C sesuai dengan KKM. Nah, ini standar minimal. Jadi standar yang paling rendah untuk bisa menyatakan seorang anak atau seorang siswa itu berhasil. Jadi tadi minimal sikap spiritual dan sosial nilainya harus B. Kemudian nilai pengetahuannya dan keterampilan harus C sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal. Nah, bagaimana yang dinyatakan tidak berhasil? Sebaliknya, jika masih ada nilai yang dinyatakan
dari yang ditentukan siswa. Dan sebaliknya, jika masih ada nilai yang dinyatakan kurang, maka siswa harus melakukan remedi. Remedi itu adalah mengulang materi yang bagi siswa tersebut tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Saya kira cukup. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.